Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak minta maaf karena bentuk videonya seperti ini. Karena Bapak belum bisa gunakan papan tulis untuk mengajarkan. Insya Allah kedepannya Bapak akan gunakan papan tulis untuk mengajarkan kalian melalui video. Nah, video kali ini Bapak akan bahas mengenai kompetensi dasar dari bab yang akan kita pelajari, yaitu dimensi 3. Kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu adalah tujuan belajar kalian. Jadi kalian seharusnya kalau kalian mau belajar suatu pelajaran, kalian harus tahu kompetensi dasarnya apa agar tujuan pembelajarannya jelas. Nah, di video ini Bapak akan sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar bab dimensi 3. Gitu, seperti itu. Oke, apa kompetensi dasarnya? Yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, titik ke bidang, seperti itu. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, seperti itu. Contohnya gimana sih kalau dari titik ke titik itu? Karena kita ngomongin dimensi 3, berarti kita ngomongin bangun ruang gitu, dimensi 3 gitu. Bangun ruang kan ada banyak ya, ada kubus, balok, prisma, limas, dan lain-lain. Tapi biasanya akan lebih fokus pada kubus, seperti itu. Nah, kalau jarak titik ke titik, kayak gimana sih Pak? Nih, jarak titik ke titik itu misalkan Bapak punya kubus ABCD, ABCD, EFGH, seperti itu. Nah, jarak dari titik ke titiknya mana, Pak? Misalkan dari titik B ke titik F, berapa jaraknya? Nanti kalian bisa tentukan, gitu ya. Jarak dari titik B ke titik D, misalkan, kalian bisa tentukan lagi. Jarak dari titik B ke titik baru yang dibuat antara E ke F. Misalkan di sini titik barunya. Nah, ini kalian tentukan jaraknya berapa nih, seperti itu. Ini bisa tentukan jaraknya berapa. Nah, nanti kalau udah belajar, kalian bisa tentuin jarak itu, gitu. Jelas ya tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kalau titik ke garis gimana Pak? Misalkan dari titik sini ke garis PL seperti itu. Berapa jaraknya? Nanti kita cari tahu. Dari titik K ke titik RQ, nanti jaraknya kita cari tahu. Jarak dari K ke RP, nanti bisa kita cari tahu. Nah, ini kita bisa tentukan jaraknya seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau titik ke bidang gimana Pak? Nih misalkan dari titik T ke bidang A, B, C, D. Nanti jaraknya berapa? Gitu. Nanti kita cari tahu itu. Kalian akan belajar seperti itu. Itu tujuan kalian belajar. Jelas ya? Kalian bisa menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Ada lagi? Ada. Jarak dari garis ke garis. Jarak dari garis ke garis gimana misalnya Pak? Misalkan dari garis AE ke FB, berapa jaraknya? Seperti itu. Nah, itu jaraknya berapa? Atau dari AE ke HG. Wow, itu kayaknya lebih sulit, Pak. Ya, kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, kalau misalkan AE ke GF gimana, Pak? Waduh, sulit gak tuh? Gampang ya, nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Karena Bapak akan sampaikan dari materi yang paling mudah dulu ke materi yang lebih sulit, seperti itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itu jarak dari garis ke garis. Kalau garis ke bidang gimana, Pak? Misalkan dari OP ke bidang STUV, seperti itu. Atau dari OP ke bidangnya dibuat segitiga sama Bapak. Misalkan STV, seperti itu. Seperti itu. Jarak dari OP ke RQV bisa seperti itu. Nanti kita akan cari tahu jaraknya berapa. Tenang, kita akan belajar dari yang paling mudah dulu sehingga untuk selanjutnya akan lebih mudah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jarak dari bidang ke bidang. Wah, bidang ke bidang itu berarti kan misalkan jarak dari ABCD ke EFGH. Dari bawah ke atasnya, seperti itu. Atau bisa Bapak rubah soalnya sedikit. Jarak dari ABCD ke garis, ke bidang maksudnya, EDA, seperti itu. Atau yang lebih sulit sedikit, jarak dari EDB, nih EDB segitiga bentuknya, ke segitiga HFC, seperti itu. Ini jaraknya berapa? Tuh, nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Tenang, nggak akan kesulitan kalau kalian ikutin dari awal. Apalagi yang kita akan pelajari selanjutnya adalah sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk itu antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Contohnya gimana, Pak?
Sudut yang terbentuk antara garis dengan garis. Misalkan Bapak ambil garis AB. Nih, garis AB. Nah, Bapak ambil satu garis lagi, garis AE. Berapa sudut yang terbentuk? Nih sudutnya nih. Kelihatan kalau ini ya, 90 derajat ya. Tapi kalau misalkan soalnya Bapak rubah sedikit, jarak dari sudut yang terbentuk antara garis AB dengan garis AF. Berapa nih sudutnya? Lebih sulit lagi? Boleh, lebih sulit lagi. Jarak dari AB ke AH misalkan. Nah, berapa jarak? Sudut yang terbentuk. Seperti itu. Itu sudutnya dibentuk dari dua garis. Garis AB sama AE. AB ke AF. AB dengan AH. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Itu yang sudut antara garis dengan garis. Kali gimana kalau sudut antara garis dengan bidang? Misalkan Bapak punya garis ini nih, OP dengan bidang PQRS. Nah, sudut yang terbentuk mana? Nih, sudut yang terbentuk nih. Nih sudutnya. Berapa besar sudutnya? Seperti itu. Nah, itu antara garis dengan garis dan garis dengan bidang. Yang terakhir adalah sudut yang terbentuk antara bidang dengan bidang. Oh, misalkan Bapak punya bidang ABCD. Nih, bidang ABCD dengan bidang EADH. Nah, bidang yang lantainya dengan bidang dinding yang sini, sebelah kiri ini. Nah, berapa sudut yang terbentuk? Kira-kira yang ini dong, perkiraan yang ini dong. Nah, itu sudutnya. Bisa lagi Bapak buat misalkan ABCD dengan AFGD seperti itu. Nanti ini sudutnya seperti itu. Oke, itu adalah inti yang akan kita pelajari pada dimensi 3. Gampang banget sebenarnya kalau kalian ngikutin dari awal. Percaya sama Bapak, kalau kalian ngikutin dari awal, kalian tidak akan kesulitan. Seperti itu. Kalau kalian misalkan absen atau ketinggalan pelajaran, kalian harus mengejar. Oke? Karena matematika itu sistematis. Maksudnya sistematis adalah ketika kalian ingin belajar perkalian, kalian harus bisa penjumlahan dulu. Nggak bisa kalian ujuk-ujuk belajar perkalian dan bisa, nggak mungkin. Karena kalian harus belajar penjumlahan dulu. Penjumlahannya sudah selesai, maka kalian belajar perkalian seperti itu. Kayak gini. Kalian belajar dari titik ke titik dulu, jarak dari titik ke titik dulu, baru kalian bisa nentuin jarak dari misalkan bidang ke bidang seperti itu. Dari yang paling gampang dulu, gampang, lama-lama akan lebih sulit, tapi akan lebih mudah. Kenapa? Karena dasarnya kalian punya. Seperti itu saja. Oke, Bapak cukupkan untuk kompetensi dasar dimensi 3. Nanti akan ada materi prasyarat yang akan Bapak sampaikan.